Mari kita bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh. Ibadah hari ini dimulai di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita agungkan dan muliakan Tuhan dengan pujian suci, suci, suci. Firman Tuhan yang menjadi landasan dalam ibadah kita diambil dari Yesaya pasal 6 ayatnya yang ketiga bagian B. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam,
seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita naikkan syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena sepanjang 1 minggu Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menolong kita menjalani kehidupan kita. Dan kalau pada hari ini, pagi ini kita bisa masuk di dalam rumah Tuhan, kita bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena semata-mata anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, campur tangan Tuhan sungguh ajaib. Mari kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membawa seluruh hidup kita kepadanya dengan pujian, aku datang ke salib. Agar putih dan bersih, sadar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat, aku sujud padamu, ampunilah dosaku, ku serah pada Tuhan menyerah, ku sadar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat, aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku bersandar janji-Mu, darah-Mu ya Tuhanku, sucikanlah hatiku, agar beroleh rahmat, ku sandar anugerah-Mu, karena aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, karena sesungguhnya kita tidak layak menghampiri Tuhan yang kudus. Hanya karena anugerah-Nya yang ajaib, kita diperkenankan untuk datang kepadanya. Di sepanjang hidup kita, banyak hal yang kita lakukan tidak memuliakan Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu miskin, buta, dan penat, karena dosa dan pelanggaran yang kami telah lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami seringkali lalai dalam melakukan firman-Mu, dan banyak kali mengikuti kata hati kami yang bertentangan dengan perintah-Mu.
sehingga membuat sukacita kami hilang. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami agar kami kembali putih dan bersih. Terima kasih pengampunan yang Bapa berikan kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di Kalvari bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah dengan tulus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kita juga akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru sebagai pegangan kita di dalam melangkah sepanjang minggu ini, diambil di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kita akan membacanya secara bersama-sama, kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan kita juga akan bersama-sama membacakan, menghafalkan ayat emas kita di dalam bulan Maret ini, diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Mari kita juga membacanya bersama-sama. 2, 3. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa akulah Tuhan yang melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Allah kita adalah Allah yang berlimpah kasih dan setia. Namun walau demikian, Allah tidak pernah kompromi dengan dosa yang kita lakukan. Allah jijik dan benci dengan dosa. Karena itu Roma berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut atau kematian yang kekal. Namun syukur kepada Tuhan, karena melalui Tuhan Yesus Kristus kita beroleh rahmat, kita memperoleh pengampunan dan penebusan. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan sukacita karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan pujian, ku mau puji kasih-Nya. Yang tak terkatakan, relakan hukuman menebus jiwaku. Sucikanlah Tuhan agar lebih dekatmu. Tubuh dalam Tuhan, hati kuasanya. Kasih-Nya memuaskanku, dapat tinggi dalamku puji-Nya. Kasih-Nya memuaskanku. Kaum wanita baca yang kedua. Puji kasih-Nya bersama umatnya. Kasih-Mu menggerakkanku dan hati berkobar. Rela jadi sobatku dan saling bersekutu. Anugerah
Kaum pria, bersama-sama. Kasihnya tak berubah, kasihnya tak berubah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sampai selamanya ku mau naikkan puji, kasihnya tak berubah. Bersama dengan orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa doa-doa kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa membawa setiap permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan terus jaga, Tuhan terus lindungi dengan begitu baik, hingga sepanjang minggu ini ketika kami boleh melewati hari-hari hidup kami dengan baik, semua karena anugerah penyertaan-Mu ya Bapa. Bahkan pada pagi hari ini ketika kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini, semua bukan karena kami layak, tetapi karena Engkaulah yang telah mengundang kami, membawa kami untuk masuk di dalam persekutuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama ke hadapan hadirat-Mu, menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah pekerjaan, usaha yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang saat ini kami kerjakan di dalam bidang kami masing-masing, kami berdoa Tuhan kiranya mari memberkati, menolong supaya pekerjaan kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap usaha kami, usaha yang besar sampai usaha yang kecil. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya usaha kami pun boleh tetap bertumbuh, bisa tetap bersaing di tengah perkembangan ekonomi saat ini. Terima kasih ya Bapa, setiap tantangan, kesulitan yang kami hadapi di dalam pekerjaan dan usaha kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan, sehingga kami dapat melewati itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Setiap Bapak Ibu jemaat yang saat ini di dalam masa-masa mencari pekerjaan, kami juga tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, menuntun dan membimbing mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun boleh menemukan pekerjaan yang baik sebagai sumber bagi mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Pada saat ini ya Bapak, kami juga berdoa kiranya apapun yang kami kerjakan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga GKT Ampenan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Secara khusus kami berdoa menyerahkan
setiap pasangan suami istri yang pada saat ini merindukan keturunan. Kami tetap berdoa memohon ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah mendengar setiap doa-doa, setiap permohonan yang selama ini telah mereka naikkan di dalam waktu-waktu doa mereka ya Bapa. Kami tetap bersatu hati berdoa memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasih kepada mereka, dan kami berdoa Tuhan juga terus menolong mereka untuk percaya, untuk yakin bahwa setiap jawaban yang daripada Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Berkati apapun yang saat ini menjadi usaha mereka untuk memperoleh keturunan, kami tetap berdoa Tuhan campur tangan ya Bapa. Tuhan tolong mereka, Tuhan dengar apapun yang saat ini menjadi seruan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pertumbuhan iman setiap kami ya Bapa. Di tengah tantangan hidup yang kami hadapi, yang tentunya tidak mudah, Tuhan tetap menolong supaya kami tetap berdiri di dalam iman yang kuat, di dalam iman yang kokoh. Kami tidak mudah goyah di tengah tantangan hidup, di tengah tantangan zaman yang kami hadapi. Kiranya Tuhan menolong sebagai orang-orang percaya dimanapun itu. Kami tetap mempertahankan iman kami menunjukkan iman kami yang benar. Sehingga orang-orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami maupun di dalam cara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Hari ini setiap komisi akan menyerahkan program mereka. Kami berdoa Tuhan mari memberkati program ini satu demi satu di dalam komisi-komisi, sehingga program-program ini ke depannya dapat dijalankan dengan baik, dan melalui program ini boleh mengembangkan setiap komisi yang ada. Tuhan mari memberkati setiap pengurus, bahkan setiap anggota yang akan menjalankan program ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, sehingga mereka pada akhirnya bisa menyelesaikan setiap program yang ada dengan baik, dan boleh membawa setiap anggota di setiap komisi untuk boleh semakin cinta, semakin rindu untuk bersekutu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga datang menyerahkan kedamaian dunia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati sehingga dunia ini boleh tetap aman ya Tuhan di tengah berbagai berita-berita buruk yang kami dengar akhir-akhir ini. Bahkan negara-negara yang berseteru sampai pada saat ini. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap pemerintah dunia, setiap pemimpin-pemimpin dunia, sehingga dapat mengatasi ini dengan baik. Setiap kami sebagai orang percaya, dimanapun kami berada, Tuhan menolong supaya kami boleh menjadi pembawa damai, mulai dari keluarga kami sampai kepada lingkungan yang lebih luas. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Ari dari GKT Cakra Negara. Silakan Pak. Selamat pagi. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Dan kami juga bersyukur dan terima kasih kepada para penatua beserta jajarannya yang baru terpilih, yang memberikan kesempatan saya untuk boleh melayani di tempat ini. Dan khususnya kami juga berterima kasih kepada grup angkringan yang didirikan oleh Pak Teddy Ang. Nggak datang ya Pak Teddy Ang kali ini ya. Pak Teddy Ang yang sudah didirikan semenjak tanggal 18 Februari tahun 2017 yang boleh berdiri sampai detik ini, yang beranggotakan 18 orang. Khusus anggota GKT Ampenan termasuk saya. Terima kasih, dan biarlah saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Goodness of God. Saya sudah menyanyikan lagu ini melalui saksofon dan juga bahasa Inggris, dan kali ini saya mencoba untuk menyanyikannya dengan bahasa Mandarin. Saudara, saya hafal lagu Mandarin, lagu dunia itu puluhan yang di luar kepala, lagu dunia saudara. Tapi khusus lagu ini, untuk lagu ini, saya harus belajar dan menghafalkan sebanyak 169 kali. Inten terus menerus selama 1,5 bulan saudara.
Dan lagu ini ajaib saudara. Dan selama saya belajar 169 kali, dan kali ini, pagi ini saya menyanyikan lagu ini ke 170 kali. Dan itu pun tidak bosan-bosan saya menyanyikan lagu ini. Sendiliang sang rongme.我深待你，你的怜悯永不改变，每一天你的恩手扶持我，今生当我睁开双眼，直到当我有双合作你的良善荣美，一生心思对我顾念，一生美好到我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，你的声音令我经过水火试炼，黑暗中如今清清我的灵，你是我的天赋，你是我良友，一切好彩，你的良善荣美，一生心思对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，你良善永看顾我，永伴随我生命，你良善永看顾我，永伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有真属于你。你良善永看顾我，永伴随我生命。你良善永看顾我，永伴随我生命。你良善永看顾我，永伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有真属于你。你良善永看顾我，永伴随我生命。一生心思对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。一生心思对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱神的良善荣美。
Syekh, karena ini masih nuansa Imlek, saya mengucapkan Xingnian Guai Le, Kong Si Fa Cai, Senti Jian Kang, Wan Se Ru Yi, Nian Nian You Yi, Ta Ji Tali. Selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di tahun ini kita senantiasa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan tahun-tahun Tuhan memberikan berkat kita semua. Syekh. Terima kasih Pak Ari, persembahan pujiannya sungguh memberkati kita. Mari kita juga senantiasa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus memberkati dan menolong kita dalam menjalani hidup kita. Kita naikkan pujian, hormatilah firman Allah. Hormatilah firman Allah, dengan senang turutilah. Kasih Allah telah nyata, mengampuni segala dosa. Kitab suci tak berubah, firman Tuhan yang terindah, lebih indah dari emas, lebih indah dari perak. Aku mau jadi murid Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, dan Injilnya ku masyurkan. Roh Kudus menolong aku, lebih dekat kepadamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Hana, kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat lagi. Dan pada saat ini ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu juga menolong kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik itu hamba yang akan menyampaikan maupun setiap Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah ajaran yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen. Ajaran ini namanya hyper grace. Jadi Bapak Ibu, ajaran ini mengajarkan bahwa kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Dan nampaknya ajaran ini baik, ajaran ini benar Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melihat lebih jauh, lebih dalam dari ajaran ini, ternyata mereka mengabaikan satu hal. Bapak Ibu, mereka begitu menekankan akan kasih, cintanya Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, sampai mereka itu mengabaikan konsekuensi dari dosa-dosa yang kita sebagai manusia itu lakukan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam iman Kristen itu mengajarkan bahwa memang Allah telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita orang-orang berdosa. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak taat, maka keadilan Allah dinyatakan, kita didisiplinkan, kita dihukum. Bahkan seringkali kita sebagai orang percaya pun Allah tidak segan-segan menghukum dengan cara yang serius, dengan cara yang menyakitkan. Dan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pun, beberapa waktu ini kita merenungkan mulai dari Kejadian 1 sampai hari ini kita memasuki Kejadian 6. Di Kejadian 1, ketika Allah menciptakan dunia dengan segala isinya, bahkan ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan bahwa Allah mengasihi manusia dengan luar biasa. Bahkan buktinya adalah Allah mau hidup berdampingan dengan manusia di dalam Taman Eden. Suatu hal yang sangat-sangat menarik. Tapi Bapak Ibu, ketika manusia memilih untuk melanggar hukum Tuhan, ketika manusia memilih untuk melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, Allah yang adil, Allah yang kudus itu kemudian bertindak menghukum manusia. Pada saat itu, setelah manusia diajak bicara oleh Allah, setelah itu manusia langsung diusir dari Taman Eden, manusia hidup terpisah dari Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang penuh dengan kasih itu, Allah yang telah menata dunia, mengatur segala sesuatu dengan sangat baik, bahkan Allah yang begitu mencintai manusia, mengasihi manusia, adalah Allah yang tegas terhadap dosa, adalah Allah yang adil terhadap dosa, sehingga setiap kesalahan manusia akan disiplinkan oleh Allah, sehingga setiap kesalahan kita itu akan ditegur oleh Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pun kita akan melihat kebenaran yang sama di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan juga Kejadian pasal yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan juga pasal yang ke-7, karena ini cukup panjang. Kita hanya akan baca pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan setelah itu kita akan lanjut pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mari bersama-sama kita baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian hingga ayat yang ke-8. Dengan perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saya akan bacakan pasal 7 ayat 23 sampai 24. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu.
dan 150 hari lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini yang menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang tegas terhadap dosa, Allah yang akan mendisiplinkan umatnya ketika umatnya melangkah menjauh daripadanya atau melanggar apa yang telah menjadi perintah Tuhan. Maka kita akan belajar beberapa kebenaran bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama dari kecenderungan hati manusia, bahwa ketika kita sebagai manusia mulai belajar untuk berkompromi kecil terhadap dosa, maka itu akan merusak hati kita. Itu akan merusak manusia. Ketika kita berkompromi terhadap dosa yang nampaknya kecil Bapak Ibu, yang bagi kita sepele, itu akan lama-kelamaan merusak hati kita, sehingga semakin lama kita semakin terbiasa dengan dosa dan kita tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan dosa. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks ini di dalam pasal yang ke-6, itu dikisahkan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak manusia, kemudian mereka tertarik, oh anak-anak manusia ini cantik, anak-anak manusia ini tampan, sehingga mereka kemudian mengambil anak-anak manusia ini dan kemudian dikatakan bahwa mereka mengambil itu menjadi pasangan mereka dan lahirlah keturunan-keturunan yang tidak takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam beberapa versi terjemahan itu memberikan dua petunjuk yang cukup berbeda. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak Allah ini merujuk kepada malaikat-malaikat yang dari surga yang memberontak kepada Allah datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat anak-anak manusia di bumi, mereka tertarik, mereka ambil dan kemudian mereka jadikan istri. Tapi juga ada terjemahan lain yang saya setuju dengan terjemahan ini. Itu mengatakan bahwa anak-anak Allah ini merujuk kepada keturunan manusia yang pada saat itu hidup takut akan Allah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam pasal yang keempat dan juga pasal yang kelima, itu si penulis Alkitab mencatat ada dua keturunan. Yang pertama ada keturunan Kain dan juga Set. Dan kemudian yang kedua itu ada keturunan Adam. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih baik Bapak Ibu, di pasal 5 ketika penulis Alkitab menceritakan keturunan Adam, yang disebutkan itu adalah nama Set. Jadi memang ada beberapa nama Adam, beberapa nama anak Adam, tapi yang disebutkan hanyalah keturunan Set. Disebutkan hanya Set dan juga keturunan-keturunannya. Dan juga di pasal sebelumnya, di topik sebelumnya itu pasal 4, itu secara khusus menjelaskan keturunan dari si Kain. Dan kalau Bapak Ibu kita melihat dari lebih dalam dari dua keturunan ini, keturunan Kain dan juga keturunan Set, ini dua keturunan yang sangat-sangat berbeda hidupnya. Kalau kita melihat sejarah hidup dari dua keturunan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keturunan Kain itu hidup dengan sangat-sangat buruk di hadapan Tuhan. Mereka tidak takut Tuhan, bahkan mereka di dalam catatan Alkitab itu tidak merujuk atau tidak memberi keterangan bahwa mereka hidup takut akan Tuhan. Tapi ketika keturunan Set itu dijelaskan, itu penulis Alkitab mengatakan bahwa keturunan ini adalah keturunan yang cinta akan Tuhan, keturunan yang takut akan Tuhan. Bahkan dari garis keturunan Set, kemudian lahirlah Henok, kemudian pada akhirnya lahirlah Nuh juga. Nuh yang kisahnya kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi ini dua keturunan yang sangat-sangat berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keturunan Kain hidup jauh dari hadapan Tuhan, tapi keturunan Set cinta kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi di pasal 6 itu menunjukkan bahwa mereka kemudian melewati batas yang memang telah Allah tentukan. Mereka telah melewati batas-batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Keturunan Set yang hidup takut akan Tuhan, itu seharusnya tidak boleh mengambil keturunan Kain yang tidak cinta akan Tuhan. Karena itu akan merusak iman keturunan mereka. Tapi Bapak Ibu kalau kita perhatikan pasal 6, itu justru menunjukkan bahwa wah, dua keturunan ini pada akhirnya bersatu. Karakter mereka jadinya bersatu, mereka sama-sama hidup buruk di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah pada saat itu, ketika mereka melihat orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan, mereka tertarik, kemudian mereka terdorong untuk membangun keluarga dengan mereka. Pada akhirnya itu bukan hanya merusak kehidupan mereka, tapi merusak seluruh keluarga mereka, bahkan anak cucu mereka, moralnya rusak, imannya rusak.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kenapa firman Tuhan itu dengan jelas ya mengatakan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa gelap itu tidak bisa bersatu dengan terang. Bahkan firman Tuhan juga katakan kita ambil atau cari pasangan yang seiman, pasangan yang sama dengan kita, pasangan yang cinta akan Tuhan. Karena apa? Konsekuensinya akan seperti ini. Kalau itu tidak menghancurkan kita secara pribadi, itu akan menghancurkan keturunan kita dalam hal moral. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa moral kita itu terbentuk dari iman. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, itu adalah hasil dari bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Maka moral seseorang itu akan terbentuk dari imannya dia. Maka ketika iman kita itu berbeda Bapak Ibu, pasangan kita berbeda dalam hal iman dengan kita, maka ada moral-moral tertentu, pemahaman-pemahaman tertentu yang sudah pasti beda. Dan kalau kita perhatikan kisah ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa keturunan Set yang tadinya takut akan Tuhan luar biasa, pada akhirnya dipengaruhi oleh keturunan Set, bukan hanya mereka yang rusak, tapi keturunan mereka rusak. Moral mereka rusak, iman mereka rusak. Bapak Ibu, ada satu kisah yang juga cukup sama Bapak Ibu, ketika manusia memilih untuk berkompromi dengan dosa, yaitu kisah dari Lot. Kisah dari Lot ini menunjukkan bahwa kisahnya kurang lebih sama. Kalau Bapak Ibu ingat kisah di beberapa pasal setelah ini, ketika Abraham dan juga Lot keluar dari tanah mereka berjalan ke sana kemari, kemudian tiba di satu tempat di mana Abraham meminta Lot untuk kamu pilih daerah mana yang kamu mau. Kemudian ketika Lot melihat daerah yang sangat luas, Lot katakan, aku mau daerah itu. Sangat-sangat hijau, sangat-sangat subur, berlimpahkan air, berlimpahkan makanan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang Lot lupa. Sebenarnya bukan Lot lupa, tapi Lot memilih untuk tidak mengurus hal itu. Lot memilih untuk melupakan hal itu, yaitu apa? Lot memilih untuk hidup di sekitar kota Sodom. Bapak Ibu, kota Sodom itu kota yang sangat jahat. Yang kejahatannya sudah diketahui oleh seluruh kota pada saat itu, bahkan kota-kota tetangga sudah tahu. Sehingga ketika Lot datang dan melihat kota Sodom dan Gomora, dia tahu itu kota yang buruk, kota yang jahat, kota yang tidak cinta kepada Tuhan. Tapi dia memilih tempat itu, bahkan di dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa pada awalnya dia datang kemudian berkemah di pinggir kota. Awalnya cuma berkemah di pinggir kota. Tapi makin lama Lot masuk ke dalam kota itu, tinggal di dalam kota itu, bahkan berbaur dengan budaya yang ada di kota itu. Bahkan dikatakan juga bahwa Lot itu duduk di pintu gerbang kota. Biasanya Bapak Ibu, seseorang yang duduk di pintu gerbang kota adalah orang penting, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang dipercaya. Jadi Lot ketika masuk di dalam lingkungan yang tidak cinta kepada Tuhan itu, ternyata dia mendapat tempat, ternyata dia mendapat perhatian. Kemudian keluarganya pada akhirnya hidup di dalam budaya yang buruk, hidup di dalam budaya yang tidak cinta akan Tuhan. Maka ketika kita melihat akhir dari kehidupan Lot, semuanya hancur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang hancur pertama adalah anak dan juga menantunya. Para menantunya sangat-sangat tidak cinta Tuhan. Bahkan ketika Lot sebagai ayah mereka menasihati mereka melawan, bahkan mereka menghina dan juga menentang Lot. Ada istri Lot yang pada saat itu tidak taat, tidak dengar-dengaran. Dikatakan gak boleh menoleh ke belakang, tapi dia menoleh ke belakang dan pada akhirnya binasa. Ada dua anak Lot yang pada akhirnya memilih untuk mengikuti Lot. Mereka berlari dan pada akhirnya memang selamat. Tapi Bapak Ibu, akhirnya sangat-sangat miris. Diceritakan bahwa di akhir dari kehidupan Lot, ketika Lot keluar dari kota itu, mereka menginap di sebuah gua. Ketika Lot tidur, dua anak perempuannya melakukan hubungan sedarah dengan bapak mereka sendiri dan melahirkan keturunan-keturunan yang sekali lagi tidak cinta akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak dari Lot, terhitung anak Lot juga berarti. Karena dua anak perempuannya tidur dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua anak dari Lot ini pada akhirnya melahirkan keturunan-keturunan yang juga tidak cinta akan Tuhan. Di dalam catatan sejarah itu mengatakan bahwa keturunan dari Lot ini
pada akhirnya menjadi orang-orang yang terus-menerus menyerang orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika kita memilih untuk melangkah masuk di dalam suatu hal yang kita tahu itu salah, tapi kita tetap melangkah masuk Bapak Ibu, itu suatu hal yang pada akhirnya menghancurkan, sudah pasti akan menghancurkan. Menghancurkan kita, menghancurkan sesama kita, atau menghancurkan hati nurani kita sendiri. Maka Bapak Ibu, kalau terlalu sering kita memilih untuk melakukan sesuatu yang salah, kita memilih untuk melanggar sesuatu yang kita tahu, oh ini batasnya udah gak benar nih, kita udah melangkah lewat. Maka semakin lama Bapak Ibu, hati nurani kita itu akan semakin terkikis. Terkikis dalam artian Bapak Ibu, semakin lama kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa melakukan dosa, kita akan terbiasa dengan sesuatu yang salah, tapi kita nampaknya fine-fine aja. Kenapa? Kita sudah terbiasa melanggar sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah taruh batas yang sangat-sangat jelas. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan ya, ini menunjukkan bukti nyata yang luar biasa ya. Saya ketika merenungkan ini, saya jadi mikir, oh ternyata ini ya, kenapa Tuhan di dalam perjanjian baru itu menekankan dengan sangat tegas, gak boleh kita mengambil pasangan yang tidak seiman, pasangan yang tidak cinta terhadap Tuhan. Karena itu akan membuat kita sulit membentuk moral dari keturunan kita. Karena apa? Karena dasar moral kita gak sama, dasar iman kita gak sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita memilih untuk tidak melewati batas-batas ini. Karena itu bukan hanya menghancurkan diri kita sendiri, bukan hanya menghancurkan iman kita sendiri, tapi anak dan juga keturunan kita. Mungkin mereka akan hidup dengan baik, tetapi secara moral kita tidak bisa membentuk mereka dengan cara, atau kita tidak bisa membentuk mereka dengan dasar moral yang benar. Karena apa? Karena beda dasarnya. Jadi kita belajar bersama-sama anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Jangan seperti keturunan-keturunan Allah, anak-anak Allah. Ketika kita melihat orang-orang yang nampaknya cantik, ketika mereka lihat, mereka katakan ya, cantik, tampan, menawan, menarik, luar biasa. Kemudian mereka mengambil itu dan mereka membangun keluarga dengan mereka. Sesuatu yang tampaknya begitu menarik. Ketika kita melihat orang-orang yang tampaknya begitu menyenangkan, tampaknya begitu menarik, kita sebagai anak-anak muda. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu tidak sama imannya dengan kita, maka mari kita belajar untuk melepas. Karena itu pada akhirnya bukan hanya merusak kita sendiri, tetapi keturunan kita pun pada akhirnya moralnya itu tidak terbentuk dengan baik karena dasarnya salah, dasarnya keliru. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar bersama-sama bahwa kita melihat ini dulu bersama-sama. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini hasil dari dua keturunan yang tadi pada akhirnya menyatu di dalam dosa tadi. Dikatakan bahwa pada akhirnya kecenderungan yang lahir di dalam iman yang tidak benar, itu pada akhirnya kecenderungan hati mereka itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena apa? Karena dasar moralnya tidak benar, dasar moralnya tidak sama. Hingga pada akhirnya keturunannya hidup tidak cinta kepada Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan bahwa manusia semakin bertambah banyak, tapi dosa pun bertambah semakin banyak. Maka mari kita menjaga hati kita supaya kita tidak tergoda dengan hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita juga belajar bersama-sama bahwa kompromi yang salah atau kompromi dengan dosa itu mendatangkan penghukuman Allah. Bapak Ibu, umat yang pada saat itu atau keturunan Allah yang memilih untuk masuk di dalam budaya yang salah, masuk di dalam dosa, masuk di dalam hal-hal yang tidak Tuhan ingin, itu pada akhirnya menerima hukuman yang daripada Allah. Allah tidak segan-segan menghukum mereka, karena kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, Tuhan katakan, Allah katakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat ini
Allah sedih, bahkan kata Allah menyesal. Allah menyesal ini bukan berarti, wah Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan baik dong. Pada akhirnya menyesal berarti dulu tidak dipikirkan dengan baik. Enggak ya Bapak Ibu. Kata menyesal di sini lebih merujuk kepada perasaan Allah yang begitu sedih. Perasaan Allah yang begitu marah ketika melihat umat hidup jauh daripada Tuhan. Ketika melihat umat hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Allah yang penuh dengan kasih itu kemudian bertindak untuk mendisiplinkan umatnya yang terus-menerus berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Agustinus di dalam bukunya dia katakan, saya bacakan versi Indonesianya. Jika Allah tidak menghukum orang-orang yang berbuat jahat, ia tidak akan menjadi hakim yang adil. Jika Allah tidak menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dia tidak akan menjadi hakim yang adil. Allah kita adalah Allah yang juga kita sebut sebagai hakim. Hakim berarti bertugas untuk memberi konsekuensi, bertugas untuk memberi hukuman yang setimpal dengan orang kepada orang yang melakukan kesalahan. Maka ketika kita mengatakan bahwa Allah kita adalah hakim, kita percaya bahwa Allah kita adalah hakim Bapak Ibu, maka kita percaya dan kita siap juga bahwa Allah yang adalah hakim adalah Allah yang bisa mendisiplinkan kita juga. Maka ketika kita melihat disiplin yang diberikan Allah kepada orang-orang pada masa itu, kepada umat pada masa itu, Allah menghukum dengan hukuman yang mengerikan ya Bapak Ibu. Allah menghukum dengan air bah yang mengerikan, yang pada akhirnya menghancurkan semua manusia pada saat itu, kecuali keturunan Nuh. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, Allah menghancurkan semua, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah sebagai hakim yang adil tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghukum anak-anak Allah yang pada saat itu memilih untuk terus-menerus berkompromi dengan dosa. Tetapi Allah yang adalah hakim tadi juga memilih untuk mengampuni, untuk membenarkan anaknya yang pada saat itu hidup dengan sangat-sangat taat di hadapan Tuhan. Jadi Allah sebagai hakim itu Allah yang sangat-sangat adil Bapak Ibu. Menghukum atau mendisiplinkan kita sesuai dengan sesuatu yang kita lakukan. Jadi anak-anak Allah yang pada saat itu memilih untuk terus berkompromi dengan dosa, dihukum oleh Allah dengan hukuman yang setimpal, tetapi Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Nuh. Di tengah budaya yang salah, di tengah lingkungan yang salah, di tengah lingkungan yang mungkin semua orang itu hidup tidak takut akan Tuhan, kita belajar seperti Nuh yang menjaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan, yang menjaga hatinya tetap kudus di hadapan Tuhan. Hingga pada akhirnya ketika Allah memilih untuk menghukum, ketika pada akhirnya Allah memilih untuk menghakimi, maka Allah mendapati bahwa hati kita taat. Allah mendapati bahwa hati kita adalah hati yang taat, hati yang setia di hadapan Tuhan. Maka Allah sebagai hakim mengadili dengan hukum yang adil. Anak Allah yang tidak setia dihukum, tapi Nuh yang taat itu ditolong oleh Tuhan. Bahkan keluarganya, keturunannya ditolong oleh Tuhan. Tapi keturunan anak-anak Allah yang tidak taat tadi itu dihukum, semuanya dihukum. Tetapi keturunan anak-anak yang taat terhadap Tuhan itu dibenarkan, bahkan ditolong oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah fakta yang mengingatkan kita dengan sangat keras bahwa Allah itu membenci dosa. Allah itu tidak ingin kita bermain-main dengan dosa. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kepada kita bahwa di tengah penghukuman Allah menyediakan bahtera kasih karunia. Bapak Ibu kalau kita melihat poin 2 tadi itu menunjukkan bahwa Allah keras sekali ya. Ternyata ketika kita bermain-main dengan dosa, itu dampaknya begitu luar biasa. Bukan hanya kepada kita, tapi anak cucu kita itu menerima. Kalau kita melihat tadi kehidupan anak-anak Allah yang memilih untuk tidak taat, pada akhirnya semua keturunannya, moralnya rusak, imannya rusak. Pada akhirnya mereka menerima penghukuman. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada satu penghiburan yang luar biasa. Di tengah penghukuman Allah, itu Allah juga menyediakan bahtera kasih karunia. Sejak awal tadi ditunjukkan bahwa Allah itu keras sekali.
Ditunjukkan bahwa Allah itu tegas sekali terhadap dosa. Tidak segan-segan menghukum, tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat kepada manusia. Bahkan kalau kita melihat hukuman pada saat itu, semuanya mati Bapak Ibu. Nggak ada satupun yang hidup, kecuali keturunan Nuh. Tapi Bapak Ibu, kita tetap melihat bahwa ternyata kita sebagai anak-anak Allah, di dalam dosa kita, di dalam pelanggaran kita, Allah menyediakan bahtera kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahtera kasih karunia ini mengingatkan kepada kita bahwa selalu ada ruang untuk kembali kepada Tuhan. Ada ruang untuk bertobat dan ada ruang untuk diterima kembali oleh Allah. Selalu ada pengampunan yang Allah berikan kepada umat-umat yang telah ditebusnya. Kalau tadi sejak awal kita melihat Allah itu begitu tegas menghukum manusia, bahkan dengan cara yang begitu menyakitkan. Tetapi kita punya satu penghiburan yang luar biasa juga. Allah menyediakan bahtera di tengah penghukuman yang Allah berikan. Dan ini adalah ruang bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada waktu, selalu ada ruang untuk bertobat, selalu ada tempat bagi Allah untuk menerima kita kembali. Ini satu penghiburan yang luar biasa Bapak Ibu bagi kita orang-orang percaya. Saat ini mungkin Bapak Ibu pun nggak tahu saat ini saya bergumul dengan dosa apa. Saya berkali-kali jatuh dalam dosa apa. Saya pun nggak tahu Bapak Ibu berkali-kali jatuh dalam dosa apa. Semua kita bergumul dengan dosa. Saya dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang berdiri di mimbar. Kita sama-sama bergumul dengan dosa yang mungkin kita tidak saling tahu. Kita sama-sama bergumul dengan kesalahan-kesalahan yang kita terus berusaha untuk berubah tapi gagal dan terus gagal. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita bersama-sama Bapak Ibu. Selalu ada ruang untuk kembali, Tuhan selalu ada tempat untuk menerima kita orang-orang yang telah percaya kepadanya. Maka ketika pada saat ini Bapak Ibu, kita mungkin seperti umat Allah yang sudah melangkah jauh daripada Tuhan. Atau moral kita sudah rusak seperti anak-anak Allah yang diceritakan di awal tadi. Bahkan keturunannya hidup tidak takut akan Tuhan. Kita mungkin hidup di dalam ketakutan Tuhan itu akan menghukum, Tuhan itu akan memberikan hukuman bukan kepada kita saja, tapi kepada anak cucu dan juga keturunan kita. Tapi firman Tuhan memberikan penghiburan, bahwa tetap ada ruang bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Maka marilah kita belajar untuk meresponnya segera. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, setelah Nuh dan juga keluarganya masuk ke dalam bahtera, Allah langsung menutup pintu bahtera. Dikatakan yang menutup pintu bahtera adalah Allah sendiri. Selalu ada ruang untuk kembali, selalu ada waktu untuk kembali. Maka mari kita belajar bersama-sama. Ketika saat ini kita hidup di dalam dosa, saya dan juga Bapak Ibu, kita pelihara dosa-dosa tertentu. Saya yang mungkin bergumul dengan dosa-dosa yang saya sulit sekali lepas terhadap dosa itu. Saya sebagai hamba Tuhan yang mungkin nampaknya saya melayani Tuhan, tetapi mungkin saya tidak melayani keluarga saya dengan baik. Atau mungkin nampaknya saya jatuh dalam dosa-dosa tertentu. Atau mungkin Bapak Ibu pun mengalami hal yang sama. Tapi hari ini kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Maka marilah kita merespon itu segera. Kita berlari kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami dipilih menjadi anak-anak Allah. Namun kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, seringkali kami hidup tidak taat di hadapan hadirat-Mu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami seringkali juga tidak taat di dalam pelayanan-pelayanan kami, di dalam memberikan teladan kepada umat yang kami layani. Sebagai jemaat, kami juga mungkin seringkali jatuh di dalam dosa-dosa. Kami seringkali tidak taat di hadapan hadirat-Mu. Tapi ya Tuhan, sebagai umat percaya, kami dihibur, kami dikuatkan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kami, yang selalu memberi ruang bagi kami untuk kembali. Yang selalu memberi kepada kami kesempatan untuk berubah dan kembali kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini Tuhan tolong kami, Tuhan gerakkan kami untuk kembali kepada Tuhan jika pada saat ini kami sudah sangat-sangat jauh. Mungkin kami tidak tahu caranya kembali, kami takut untuk kembali, kami tidak tahu bagaimana caranya. Tapi pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan menyentuh hati kami, Tuhan membimbing kami untuk kembali kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya
Ketika penghakiman Tuhan itu terjadi, kami didapati hidup sebagai orang-orang yang setia, yang tetap mempertahankan iman kami di tengah zaman yang semakin rusak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Komsel Efesus. Kepada Komsel Efesus dipersilahkan. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami dari Komsel Efesus hendak mempersembahkan pujian sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberikan kasih setia, kebaikan dan berkat bagi kami semua di sepanjang kehidupan kami. Kiranya pujian ini juga dapat menjadi berkat bagi kita semua.
kepada Komsel Efesus yang sudah mempersembahkan pujiannya. Kiranya pujian ini sungguh memberkati kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita naikkan pujian Allah kita ajaib dan besar. Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib, Allah kita ajaib dan besar. Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib. Sekali lagi Allah kita ajaib dan besar, Allah kita ajaib dan besar. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Allah yang ajaib, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh beribadah memuliakan Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan di pagi hari ini juga kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini atau di mana saja yang dapat digunakan. Kami berdoa buat kami yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi pun Tuhan memberkati, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja kepada penatua yang bertugas, dipersilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian mungkin baru pertama kali beribadah di GKT Ampanan. Apakah ada di tengah-tengah kita yang baru pertama kali beribadah? Izinkan kami untuk mengenal Bapak Ibu Saudara lebih dekat. Tidak ada, terima kasih.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah raya pada pagi hari ini, pada Evangelis Hana yang telah menyampaikan firman, pada Budiana dan tim, dan juga rekan-rekan lain, tim multimedia. Terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini. Ibadah raya minggu depan, 8 Maret, pukul 7 dan setengah 10, dengan tema New Beginnings, Pelangi Perjanjian, dilayani oleh Pendeta Yance Ryung. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili segenap hamba Tuhan dan Penatua kepada anggota jemaat yang telah memberikan persembahan berupa pengecatan gedung gereja. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Berikutnya informasi cuti hamba Tuhan. Evangelis Hana akan mengambil cuti pelayanan mulai tanggal 2 Maret, besok, Senin, sampai 18 Maret 2026. Untuk itu bagi jemaat yang memerlukan pelayanan, dapat menghubungi hamba Tuhan, lokal atau Penatua. Berikutnya agenda rapat pleno diadakan pada Minggu 8 Maret, minggu depan, pukul 11.30 di ruangan RSG GKT Ampenan. Adapun batas akhir pengurus komisi untuk menyerahkan program adalah hari ini, yaitu Minggu 1 Maret 2026. Bapak Ibu bisa memberikan berupa soft copy kepada sekretaris majelis atau saya, atau mungkin juga melalui Penatua penghubungnya juga bisa. Berikutnya, rapat PHBK, dalam rangka menyambut Jumat Agung dan Paskah, maka Panitia Hari Besar Kristen mengadakan rapat hari ini, Minggu 1 Maret pukul 11.30 di Ruang Serbaguna GKT Ampenan. Maka kami mengundang seluruh panitia untuk boleh mengikuti rapat PHBK. Ya, berikutnya persekutuan doa malam, membersihkan kemah kita, dilayani oleh Saudari Vina Natalia, hari Kamis jam 7 malam, mengundang seluruh jemaat bisa menghadirinya. Juga persekutuan pemuda, apa tujuan dibalik setiap langkahmu, dilayani oleh Bapak Riando, pukul 7 hari Sabtu. Persekutuan remaja sharing kelompok, pukul 9.30 di Ruang Serbaguna GKT Ampenan. Ya, untuk data pelayan ibadah dan persembahan pujian, Bapak Ibu bisa melihat di layar Videotron. Baik, sekian warta gereja pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita telah selesai, Tuhan memberkati.